Hai, halo anak-anak, apa kabar? Yuk belajar lagi ya, semangat! Oke, kita akan belajar tentang keragaman karakteristik di sekolah dari tema 8 subtema 2 PPKN kelas 4 SD. Kita mulai ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu memahami keberagaman karakteristik individu di sekolah berdasarkan gambar. Dan yang kedua, peserta didik memahami cara menyikapi keberagaman karakteristik. Di sekolah, banyak murid yang berasal dari suku yang berbeda-beda. Misalnya, Budi berasal dari Jawa, Alex dari Papua, Alin dari Jakarta, Nisa dari Padang, Wayan dari Bali, dan Tigor dari Medan. Meskipun mereka berbeda dari latar belakangnya, mereka tetap berteman baik meskipun berasal dari suku yang berbeda. Manusia harus hidup rukun di tengah-tengah perbedaan karena perbedaan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, perbedaan sebagai sarana untuk saling mengenal satu sama lain. Setiap orang harus bisa menghargai keragaman karakteristik, di antaranya mau berteman dengan orang dari daerah lain. Pertemanan ini tidak boleh memandang agama maupun sukunya. Dengan saling menghormati dan menghargai satu sama lain, dapat tercipta persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang kalian lihatlah gambar di samping. Menurut kalian, apakah gambar tersebut menunjukkan keberagaman karakteristik? Ya, coba kalian lihat lebih teliti. Ada anak yang berani untuk menyampaikan pendapat dan ada pihak yang hanya mau untuk mendengarkan pendapat orang lain. Kemudian apa yang sedang dilakukan anak-anak pada gambar? Apakah keberagaman karakteristik menghalangi mereka untuk melakukan kegiatan tersebut? Nah, anak-anak pada gambar sedang melakukan sebuah diskusi. Tentu saja perbedaan karakter tidak menghalangi mereka untuk berdiskusi. Lalu bagaimana cara menyikapi keberagaman karakteristik yang ada di sekolahmu? Tentu saja dengan saling menghormati, menghargai, dan menerima perbedaan tanpa membeda-bedakan. Nah, di suatu tempat kerja seringkali kita jumpai pekerja dengan berbagai spesialisasinya. Misalnya di sekolah, contohnya ada guru, petugas perpustakaan, satpam, tukang kebun, penjaga sekolah, dan lain-lain. Pekerja dan pekerjaan pada suatu tempat kerja tentu beragam. Bukan hanya pekerja dan pekerjaan, murid di suatu sekolah pun beragam. Di sekolah, ada siswa yang suka olahraga, ada yang suka menari, ada juga siswa yang suka sains, lalu ada yang suka menggambar, suka membaca, dan lain-lain. Setiap siswa mempunyai karakter yang berbeda. Ada anak yang pemalu, ada yang pendiam, ada yang berani, dan lain-lain lagi. Keragaman siswa dalam satu sekolah hendaknya disikapi secara positif. Nah, bagaimanakah sebaiknya sikap kita terhadap teman yang berbeda agama?
Sebaiknya kita selalu menghargai dan mau berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan agama. Bagaimanakah sikapmu terhadap teman dari daerah lain? Nah, tentu saja kita tetap harus saling menghargai dan tidak mengejek daerah lain. Kita tidak boleh merasa diri paling baik dari orang lain. Sekarang kita akan melihat apa manfaat dari keberagaman karakteristik di sekolah bagi dirimu. Ada beberapa manfaatnya. Yang pertama, mengajarkan sikap toleransi. Keragaman suku bangsa, agama, dan budaya dapat menumbuhkan sikap bertoleransi bukan hanya antar sesama siswa sekolah, tapi juga antara guru, staf, dan pegawai sekolah lainnya. Jika sikap toleransi ini diajarkan dan akhirnya bisa tumbuh dengan baik, maka sikap saling menghormati dan menghargai di sekolah pun bisa terwujud. Tentu akan indah sekali ya. Manfaat yang kedua adalah mengajarkan untuk selalu menghargai perbedaan. Manfaat dari keragaman karakteristik di sekolah yang berikutnya adalah bisa mengajarkan untuk selalu menghargai segala perbedaan yang ada. Perbedaan yang dimaksud bukan hanya dari sisi budaya, agama, dan suku saja, namun perbedaan sikap dan watak dari teman kalian. Manfaat yang ketiga yaitu mengajak untuk mengenal dan memahami budaya lain. Nah, seluruh warga sekolah bisa saling mempelajari budaya, bahasa, pakaian adat, rumah adat, dan lain sebagainya. Nah, semakin banyak teman dari daerah lain, semakin besar kesempatan kalian untuk mempelajari budaya orang lain. Tentu saja menyenangkan ya. Manfaat yang keempat adalah belajar bersosialisasi. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan sosialisasi. Bersosialisasi memang akan terus dijalani sewaktu di sekolah. Namun, ketika tiap individu dengan berbagai karakteristiknya saling berinteraksi, hal ini dapat meningkatkan kemampuan bersosialisasi, keunikan yang dimiliki, dan lain sebagainya. Kemudian manfaat yang kelima yaitu memupuk rasa saling menghormati. Seperti yang sudah dijelaskan di poin 2, bila di antara sesama warga sekolah bisa saling menerima semua perbedaan, keragaman karakteristik yang ada, maka rasa saling menghormati pun akan muncul secara otomatis. Nah, manfaat yang keenam adalah mewujudkan persatuan dan kesatuan. Bila semua poin di atas sudah bisa diterapkan dalam lingkungan sekolah, maka manfaat dari keragaman karakteristik yang terakhir adalah terwujudnya persatuan dan kesatuan. Yeay, tentu akan semakin rukun dan aman bangsa kita. Nah, sudah begitu banyak kita pelajari tentang perbedaan karakteristik di sekolah. Jangan lupa ya kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa lagi. Dah.